Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tuballighuna ridal maula. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah amma ba'dah la haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur bisa dipertemukan kembali, tentu dengan niat yang baik, di suasana yang baik, dan dengan niat kita untuk membenahi diri, dengan niat untuk memperbaiki diri. Dan sekali lagi, atau sering saya sampaikan, ini akan terus kita lakukan sampai kita benar-benar menghadap Allah dalam kondisi hati yang bersih, suci. Karena itu sesuatu yang bisa kita andalkan, yang bisa kita bertanggungjawabkan dengan Allah SWT. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kesempatan yang lalu saya sampaikan bahwa selama hidup ini kita diwajibkan untuk mengkondisikan hati agar supaya selamat, agar supaya sehat dari penyakit-penyakit hati yang tujuannya agar supaya sampai pada kita menghadap Allah dalam kondisi hati yang selamat. Selamat dari penyakit-penyakit hati. Sudah barang tentu kita akan mampu melakukan ini kalau kita tahu tentang penyakit-penyakit hati. Artinya, bagaimana mungkin kita akan selamat kalau kita tidak tahu sesuatu yang harus kita jauhi, sesuatu yang harus tidak kita lakukan. Makanya kesempatan ini marilah kita bersama-sama memahami tentang ini, memahami tentang penyakit-penyakit hati agar supaya kita bisa menjauhi, kita bisa selamat dari penyakit-penyakit ini. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kalau kita menyitir dari keterangan yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Hidayahnya, bahwa sesungguhnya penyakit-penyakit hati itu banyak jumlahnya dan sulit cara mengatasinya dan butuh waktu yang lama. Artinya semua butuh proses, semua butuh kita latih, kita biasakan sampai benar-benar kita sehat hati kita. Namun dari banyaknya jenis penyakit-penyakit hati, menurut beliau Hujjatul Islam Imam Ghazali yang diabadikan dalam kitab Hidayahnya, sebenarnya diringkas ada tiga pokok penyakit hati yang mana andaikan kita mampu menanggulangi, kita mampu mengatasi, mampu mengobati penyakit hati yang jumlahnya 3 ini, penyakit-penyakit yang lain akan lebih mudah untuk mengatasinya. Karena itu marilah kita pahami ini agar supaya kita bisa menanggulanginya. Dari 3 itu, yang pertama adalah penyakit hasud. Ciri-ciri dari penyakit hasud.
ialah andaikan ada dua orang sesama muslim atau sesama mukmin, yang satunya mendapat nikmat, si A mendapat nikmat, si B tidak mendapat nikmat. Si B yang tidak mendapat nikmat ini berharap agar supaya nikmatnya hilang dari si A dan berpindah kepada B. Ini diantara ciri-cirinya orang yang terjangkit penyakit hasad. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan bahasan ini, perlu kita pahami bahwasanya dalam satu hadis dikatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'du. Bahwasanya antara mukmin satu dengan mukmin yang lain itu laksana bangunan, satu bangunan yang mana antara satu dengan yang lain, antara mukmin satu dengan mukmin yang lain saling menopang, saling menguatkan. Maka dari itu, andaikan ini tidak terjadi, tidak saling menguatkan, tidak saling menopang, tidak saling menghargai, di antaranya karena penyakit hasad. Belum kita pahami pula bahwa kenapa seseorang terjangkit penyakit hasad. Kalau kita analisa bahwa seseorang merasa benci atau berharap hilangnya nikmat yang telah diberikan Allah kepada seorang yang lain, ini memberi arti bahwa orang yang hasud, orang yang berharap hilang nikmat orang lain, ini sama halnya dengan tidak terima dengan kebijakan Allah. Kebijakan atau kebijaksanaan Allah dalam rangka memberi anugerah kepada siapapun. Allah itu berhak mutlak memberi anugerah kenikmatan kepada siapapun yang dikehendaki Allah. Akan tapi bagi si hasud, atau hasid, orang yang iri itu, dia tidak terima dengan kebijakan Allah. Kenapa si A itu kok diberi nikmat, aku tidak? Dan dia berharap untuk hilang nikmat agar supaya berpindah kepada si B atau orang yang hasad. Sekali lagi ini mencerminkan bahwa si B atau orang yang hasad tidak terima dengan kebijakan Allah. Maka dari itu, dengan kita tahu sebab atau asal usul seseorang kena penyakit hasad, marilah kita berusaha untuk mengatasinya, berusaha untuk menghilangkannya. Lantas bagaimana seharusnya bagi seorang mukmin atau muslim dalam rangka menyikapi agar supaya tidak terjangkit penyakit hasad? Kalau tadi saya sampaikan bahwa seorang kena penyakit hasad sama halnya orang yang tidak terima, orang yang tidak ridho, tidak ikut bersyukur terhadap orang lain yang mendapat nikmat. Padahal kita diperintahkan untuk saling menguatkan, saling mendukung, saling menopang. Kalau saudaranya mendapat nikmat, kita juga harus merasa senang. Sebaliknya kalau saudara kita sama muslim mendapat musibah, kita juga harus bersusah diri. Itu perintah yang telah ditentukan oleh syariat. Berarti orang yang hasad itu, di saat saudaranya mendapat nikmat, dia malah susah, dia malah benci, dia malah berharap hilang nikmat. Itu namanya menyalahi tuntunan syariat. Bahwasanya setiap kita sesama muslim diperintahkan untuk saling menghargai, saling menguatkan. Sementara bagi si hasud, dia tidak mau menghargai, dia tidak mau menyesuaikan kondisi mukmin yang lain. Selanjutnya seharusnya bagaimana kita harus bersikap. Jadi andaikan saudara kita mendapat nikmat, kita harus juga ikut merasa senang.
Di antara langkah yang kita tampilkan adalah kita juga harus ikut bersyukur. Makanya sesegera mungkin andaikan saudara kita mendapat nikmat, kita juga ikut bersyukur dengan mengungkapkan alhamdulillah, saudaraku mendapat nikmat, saudaraku sehat, saudaraku bisa bertemu, dan lain sebagainya. Tidak malah hati kita merasa benci, merasa marah, dan lain sebagainya. Itu yang diperintahkan dalam syariat kita. Atau sebaliknya, saudara kita mendapat musibah, kita juga harus ikut berduka cita, bersedih, mengungkapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak malah hati kita senang dengan saudara kita yang sedang mendapat musibah. Itu namanya kita sedang mengalami hasib. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di samping itu kita juga harus memahami ini satu penyakit yang paling mewabah. Bahkan penyakit pertama kali di dunia ini yang pernah dilakukan oleh Qabil dengan Habil, yang saat itu mereka berdua berkorban di hadapan Allah. Akhirnya korban keduanya hanya salah satu yang diterima, yaitu korbannya Habil. Dengan diterimanya di sisi Allah korbannya Habil, si Qabil iri, si Qabil hasad, si Qabil tidak terima, bahkan merencanakan membunuh, dan bahkan akhirnya mata bunuh si Habil. Inilah kasus pembunuhan pertama di dunia ini, semua karena atas dasar hasad, iri, dengki kepada saudara. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kisah ini menjadi cermin untuk tidak kita tiru, untuk kita jauhi. Makanya harus kita pahami apakah itu hasud, terus bagaimana kita menjauhi, yang tujuannya agar supaya kita diselamatkan dari penyakit namanya hasud. Kita butuh perjuangan, terus kita lakukan, terus kita latih. Karena tadi saya sampaikan bahwa ini penyakit yang sulit disembuhkan, tapi bukan sesuatu yang hal yang tidak mungkin. Artinya meskipun sulit, dengan kita bersungguh-sungguh terus menerus, insya Allah Allah akan memudahkan kita untuk menghilangkannya. Amin Allahumma. Yang kedua dari 3 penyakit hati adalah ujub. Ujub itu merasa bangga atas anugerah yang diberikan Allah terhadap kita. Artinya membanggakan diri bahwa anugerah itu dia yakini, dia anggap seakan-akan itu hasil karya atau jerih payah dia sendiri. Demikian ini pernah terjadi di kaumnya Nabi Musa, namanya Qarun. Qarun mengatakan bahwa kekayaan yang dia punyai itu dianggapnya atau diyakininya sebagai karena hasil jerih payah. Dengan kata-kata innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberi kekayaan seperti ini dalam jumlah yang fantastik, yang luar biasa banyaknya, itu karena keilmuan saya. Itu pengakuan Qarun. Seperti ini mencerminkan bahwa Allah sama sekali tidak dilibatkan dalam hal ini. Qarun tidak mengakui bahwa semua itu adalah fadl dari Allah, anugerah dari Allah. Semuanya diakuinya tanpa peran Allah. Oleh karena itu, marilah kita pahami bahwa kenapa si ujub atau penyakit ujub itu dilarang. Karena tanpa melibatkan Allah. Karena Allah dikesampingkan. Padahal hakikinya
tidak ada sesuatu yang terjadi, tidak ada sesuatu anugerah kecuali semua adalah min fadli Rabbi, anugerah dari Allah. Di dalam satu ayat dikatakan bahwa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusihim illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Segala apa yang menimpa di muka bumi ini atau di diri kalian, semua itu sebenarnya sudah tertera dalam Lauh Mahfuz dan kitab catatan yang nyata. Seperti ini adalah hal yang mudah bagi Allah. Artinya segala yang terjadi di muka bumi ini sudah terprogram, sudah terencana, sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa ini harus kita sadari? Yaitu alasannya di ayat seterusnya likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Perlu kita pahami bahwa kejadian yang ada di muka bumi ini hanya ada dua, yaitu sesuatu yang menyedihkan dan sesuatu yang menyenangkan, musibah atau nikmat. Di alasan ayat itu dikatakan bahwa kenapa kita harus menyadari ini, menyadari bahwa semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Jadi andaikan kita mendapat musibah, kita tidak akan putus asa. Kita akan tetap bersemangat dan kita sadari bahwa ini semua adalah ketetapan dari Allah. Sebaliknya kalau kita mendapat nikmat, wala tafrahu bima atakum. Kita tidak lupa diri, kita tidak terlalu senang, akhirnya kita lupa kepada Allah. Itulah bagi kita yang menyadari tentang ini, menyadari tentang semua adalah ketetapan Allah. Dan andaikan kita mendapat anugerah, tidak kita akui sebagai hasil karya kita, ilmu kita, pemikiran kita. Semua harus kita sandarkan bahwa hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah anugerah dari Allah SWT. Berarti kalau kita kembalikan kepada masalah ujub tadi, orang yang ujub tanpa menyadari ini. Jadi ya, segala apa yang dia terima dari kelebihan kenikmatan dianggapnya hasil karya dia tanpa peran aktif dari Allah SWT. Inilah kenapa ujub dilarang, karena tidak melibatkan Allah, karena mengesampingkan Allah. Yang ketiga dari penyakit hati yang pokok tadi adalah riya. Seseorang yang terjangkiti penyakit riya atau pamer, ini mencerminkan bahwa dalam beribadah Allah tidak dianggap. Tujuan dia adalah selain Allah, makhluk, ada orang lain. Ini termasuk sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Dan seharusnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang-orang itu diperintah, termasuk kita, dalam beribadah kecuali adalah ikhlas karena Allah. Tujuannya hanya semata-mata karena Allah. Lillah ta'ala. Tidak linnas, tidak karena manusia, tidak agar supaya dipuji, tidak agar supaya didengar, tidak agar supaya dilihat oleh yang namanya manusia. Karena mereka juga makhluk dan mereka juga lemah sebagaimana kita. Mereka tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kenapa amal kita kok didasarkan kepada manusia dan mereka yang sama-sama tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Yang punya apa-apa, yang bisa apa-apa itu hanya Allah. Karena itu riya itu dilarang karena lagi termasuk mengesampingkan Allah. Allah enggak dianggap, yang dianggap adalah makhluk. Demikian kiranya 3 penyakit besar yang merupakan kesimpulan ringkasan dari penyakit-penyakit hati
Yang mana dengan 3 ini andaikan kita diberi kemampuan, kita bisa menanggulangi, bisa mengatasi, bisa menyembuhkan penyakit ini. Untuk penyakit-penyakit yang lain akan dimudahkan oleh Allah, akan mudah untuk mengatasinya. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan lahir batin, akhirnya kita mampu menyehatkan hati kita, menjernihkan hati kita, sehingga kita benar-benar selamat sampai kita menghadap Allah SWT. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga memberi manfaat, barokah, dan akhirnya kita benar-benar menghadap Allah, diterima sisinya. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.